Baik teman-teman, untuk pertemuan malam ini kita akan belajar mengenai jurnal umum. Yang mana jurnal umum itu merupakan salah satu proses dalam pembuatan laporan keuangan. Perlu diingat lagi bahwa kita itu belajar akuntansi dasar. Tujuannya untuk dapat membuat laporan keuangan, dapat memahami laporan keuangan. Nah, sebelum kita bisa membuat laporan keuangan, kita itu harus tahu dulu caranya, tata cara pembuatannya, kemudian tata cara penyusunannya, aturan pembuatannya seperti apa. Kita harus ketahui dulu itu. Kalau misalkan kita tidak mengetahui hal-hal tersebut, artinya kita tidak bisa menyajikan laporan keuangan dengan aturan yang berlaku umum. Nah, kenapa laporan keuangan di Indonesia, khususnya yang sudah diwajibkan untuk lapor pajak, harus dibuat dengan format atau sesuai dengan aturan yang berlaku umum, yaitu sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Karena laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Siapa aja yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan kemarin di konsep dasar akuntansi? Siapa aja? Kita review lagi. Pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internalnya contohnya siapa? Manajer, Kak. Manajer. Kalau di pihak eksternal contohnya siapa? Pemerintah. Kreditor. Oke. Kreditur. Jadi siap, betul. Jadi sudah harus bisa membedakan ya, siapa yang membutuhkan laporan keuangan dan nanti fungsinya untuk apa. Kayak kita misalkan, kenapa kita harus bisa bikin laporan keuangan? Karena suatu saat nanti kita bakalan bergerak langsung di bidang keuangan, amin. Entah itu kita bekerja sebagai akunting, entah kita sebagai manajer, entah itu kita misalkan lanjut lagi studi di akuntansi S2, atau yang dari D3 mau ke S1 akuntansi, amin. Artinya kita masih berada dalam ruang lingkup perakuntansian. Ya. Salah satu pondasinya, teman-teman harus paham dasar akuntansi, yaitu tahu basicnya di pembuatan laporan keuangan. Karena apapun tentang akuntansi pasti kaitannya selalu dengan laporan keuangan. Kemudian, apa sih jurnal umum itu kan? Kita harus tahu dulu makna dari jurnal umum. Jurnal umum itu merupakan suatu jurnal yang membukukan seluruh transaksi. Jurnal umum itu. Maksudnya, ketika kita sudah mempunyai bukti-bukti transaksi yang ada di suatu perusahaan, artinya bukti transaksi tersebut harus kita kumpulkan. Jangan sampai ada yang hilang. Kemudian jangan sampai ada yang direkayasa bukti transaksi itu. Apalagi dihilangkan dengan sengaja. Karena apa? Karena bukti transaksi itu sebagai tanda bahwa adanya transaksi yang benar-benar terjadi di suatu perusahaan. Kemudian, jurnal umum itu tahapan pertama dalam siklus akuntansi. Kita ulang lagi nih, siklus akuntansi tahapannya apa aja? 1, jurnal umum. Siapa yang bisa menyebutkan dari jurnal umum sampai jurnal penutup? Boleh, siapa? Cung, volunteer yang sudah hafal kemarin? Ayo, udah lupa lagi? Udah lupa lagi, guys? Siapa, Cung? Minti, boleh. Coba ya, Kak. Boleh, silakan. Yang Lihat juga nggak apa-apa kok. Yang pertama itu ada jurnal umum, kemudian buku besar, Betul. neraca percobaan, Oke. terus jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal,
laporan neraca, laporan arus kas, catatan awal laporan Catatan keuangan, atas laporan keuangan. dan yang terakhir jurnal penutup. Oke, sip. Mantap ya. Terima kasih, Minti, untuk jawabannya. Nah, jadi siklus akuntansi itu dimulai dari jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, neraca lajur atau kertas kerja, laporan keuangan yang pertama laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, kemudian neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan, sama satu lagi jurnal penutup. Itu siklus akuntansi dari proses jurnal umum sampai jurnal penutup. Adapun nanti jurnal pembalik itu sifatnya opsional apabila dibutuhkan di saat awal periode akuntansi. Kemudian, jadi sebelum pencatatan dilakukan pada jurnal umum, kita harus benar-benar memahami tentang konsep dasar akuntansi. Nah, maksud dari kalimat ini adalah, kemarin kan kakak udah membekali tuh, ya, terkait siklus akuntansinya sudah hafal? Sudah. Kemudian terkait saldo nomor akuntansinya sudah dihafal belum PR-nya? Sudah, oke. Kalau sudah nanti kita buktikan untuk praktek di jurnal umum ini ya, tahapan-tahapannya. Kemudian sekarang selain dua ilmu tadi yang harus dipahami dalam pembuatan jurnal umum, harus paham mengenai analisis transaksinya. Jadi kita itu harus tahu transaksi yang terjadi itu transaksi apa. Berkaitan dengan apa saja, entah itu harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, sama beban. Ada pengaruh dan yang dipengaruhi. Nah, kita harus ketahui akun-akun apa aja nanti yang akan terlibat. Selanjutnya, apa aja sih yang ada dalam jurnal umum, khususnya dalam format jurnal umum? Harus diketahui pula terkait formatnya, karena dalam tata cara pembuatan jurnal umum pun, ibaratnya kita harus tahu ruangan mana yang akan kita gunakan, atau kolom apa yang akan kita gunakan untuk setiap data yang akan kita posting. Untuk kolom pertama, dalam jurnal umum ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini digunakan untuk mencatat tanggal transaksi berikut dengan bulan dan tahunnya. Di kolom yang kedua ada kolom nama akun. Kolom nama akun itu kita akan mencantumkan nama-nama akun yang terlibat di setiap transaksi, dicantumkan di kolom kedua ini. Untuk posisinya sesuai dengan debit dan kreditnya masing-masing. Kemudian di sini ada nomor rekening atau ref biasanya. Ref itu referensi. Di sini fungsinya untuk mencatat kode akun. Atau kalau dalam absensi di kelas, pasti punya nomor absensi kan? Misalkan Elisa absensi ke-21. Misalkan yang awal-awal tuh ke-10 misalkan. Kemudian Rida yang tengah-tengah ke-29 misal. Itu adalah nomor absensi. Nah, dalam akuntansi juga untuk nomor akun itu mempunyai absennya masing-masing, mempunyai nomornya masing-masing. Sehingga untuk absensi tersebut itu akan kita gunakan sebagai kode akun atau sebagai referensi. Kemudian dua kolom terakhir ini untuk debit dan kredit, kita akan mencantumkan nominal debit dan kreditnya sesuai dengan transaksi yang terjadi. Di sini nominal, di sini nominal, sehingga nanti pada saat akhir pencatatan jurnal umum sudah selesai, seluruh transaksi sudah diposting, kita akan mendapatkan nominal total. Nah, dalam total ini, antara saldo akhir debit dan saldo akhir kredit, itu harus sama nominalnya. Harus seimbang. Kalau di debit totalnya 10 juta, di kredit juga harus sama 10 juta. Nggak boleh beda. Kalau beda, misalkan debit 10 juta, kredit cuman 9 juta. Kurang sejuta. Kredit pasti ngambek. Kenapa? Karena kan nggak sama. Jadi iri ke debit. Masa debit 10 juta tapi kredit 9 juta? Jadi harus dicari titik
seimbangnya di mana yang menjadi kesalahan apabila terjadi ketidakseimbangan saldo debit dengan kredit. Gimana Kak caranya? Kita akan pelajari. Sekarang, dalam proses pembuatan jurnal umum, ya, satu, kita harus tahu dulu transaksi apa yang terjadi. Kemudian kita kumpulkan data-datanya. Bukti-bukti transaksinya harus ada. Jangan sampai ada yang hilang. Yang kedua, kita harus mengurutkan transaksi sesuai dengan tanggal yang terjadi. Jangan sampai bukti transaksi sudah kumpul, tapi nggak diberesin. Ibaratnya acak-acakan numpuk aja gitu, nggak diberesin. Nanti ketika numpuk, kemudian kalau kita nggak susun per tanggal, nanti terjadi ketidaksesuaian juga pada saat pencatatan. Kemudian yang ketiga, analisis masing-masing transaksi, apakah yang mempengaruhi dari kelima akun. Maksudnya di sini, dari satu transaksi akan mempengaruhi akun apa saja dan kelompok akun apa saja. Artinya kalau kita berbicara akun, pasti akan berbicara ke kelompok. Cuman nanti kita harus tahu dari segi apa, bukan dari kelompoknya dulu, tapi kita harus tahu akun yang digunakannya. Nah, tata cara penentuan akun akan kita pelajari juga. Nanti ada prakteknya kita malam ini. Kemudian yang keempat, di sini catat di jurnal umum menggunakan akun-akun yang tertera dalam daftar akun per masing-masing transaksi. Daftar akun yang kita gunakan dalam setiap perusahaan pasti ada bedanya. Entah itu dari nama ataupun dari kode akunnya. Tetapi yang akan sama adalah kelompok akun. Kelompok itu pasti sama. Kalau kita berbicara kelompok berarti yang 5. 1, harta atau aset. 2, kewajiban. 3, ekuitas. 4, pendapatan. 5, beban. Kelima kelompok itu pasti sama. Hanya saja yang berbedanya adalah dari segi nama yang digunakan. Misalkan, Elisa itu kalau di Indonesia namanya Elisa. Tapi kalau di Inggris misalkan jadi Elizabeth. Nah, cuman berbeda itunya aja. Namanya saja dan nomornya saja. Tapi kalau kelompok, karena Elisa itu adalah kelompok harta, mau di Indonesia ataupun di Inggris, Elisa tetap masuk ke kelompok harta. Seperti itu, ya. Kemudian, poin 5 di sini totalkan dari keseluruhan transaksi sehingga tercipta antara saldo dengan saldo debit dengan saldo kredit menunjukkan angka yang balance atau seimbang. Tujuan utama kita membuat jurnal umum adalah benar tujuannya. Kalau benar sudah pasti seimbang, sudah pasti balance. Tapi kalau dalam jurnal umum balance pun belum tentu benar. Tapi kalau kita sudah tahu yang kita susun itu adalah benar, udah pasti balance. Cuman kalau baru balance aja belum tentu benar. Bagaimana cara kita mengetahui benar dan salahnya? Kita harus tahu harus tahu aturan pembuatannya. Sehingga dalam pembuatan jurnal umum kita nggak akan salah, kita nggak akan keliru. Ya, tapi kalau nggak balance itu udah pasti salah. Oke, kita lanjut. Untuk analisis transaksi atau saldo normal akun, sudah hafal yang ini belum? Udah, Kak. Udah, coba kita kita cek lagi ya. Kita cek lagi menggunakan tangan. Saya ulangi dulu. Untuk analisis transaksi untuk saldo normal ini, tata cara penghafalannya menggunakan tangan supaya nggak repot. Yang pertama, 5 jari untuk 5 kelompok akun. Ya. Artinya kalau 5 kelompok, ini adalah ketua-ketuanya, 5 jari itu. 1, harta. Yang jempol harta. Kedua, kewajiban. Coba saya mau suaranya. Di on mic aja semua. 1, harta. Harta. 2,
Kewajiban. 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 3, Modal. pendapatan. Pendapatan. 5, Biaya. beban atau biaya. Betul. Pendapatan. Biaya. Oke. Nah, sekarang ketika tangan kita berdiri seperti ini, artinya menunjukkan saldo debit. Mau bertambah atau berkurang. Kalau jari kita ke atas, itu artinya bertambah. Tambah. Kalau ke bawah, artinya Kurang. berkurang. Kurang. Oke. Berkurang, bukan berkurang, artinya di kredit. Kalau ke atas, debit. Mau bertambah Debit. atau berkurang, pokoknya ketika ke atas debit, ketika ke bawah kredit. Kredit. Sebentar. Oke, kita lanjut. Untuk 5 kelompok akun, ketika bertambah, ada yang masih ingat tangan kita akan seperti apa posisinya? Kelingking dan ibu jari ke atas, Kak. Oke, mantap. Apa itu artinya, Adelia? Ya, betul. Silakan disebutin. Ketika kelingking dan ibu jari ke atas seperti ini, artinya apa? Harta. Artinya bertambah di debit. Kalau naik posisi ke atas bertambah di debit. Oke. Harta bertambah di debit. Kemudian kalau telunjuk ke bawah, Berkurang Bertambah di kredit. bertambah di kredit untuk kewajiban. Yang ketiga, Bertambah di kredit untuk modal. bertambah di kredit untuk modal, mantap. Yang keempat, Bertambah di kredit untuk pendapatan. mantap. Lanjut yang kelima, Yang kelima karena naik, jadi bertambah di debit untuk biaya atau beban. tip. Sekarang untuk yang berkurang, tangan kita seperti apa? 3 ya ke atas 3 ya. ke Tiga ke atas. atas. Betul. Artinya apa? Artinya bertambah di Berkurang. Boleh, sok langsung dijawab. Jempol ke bawah artinya Harta berkurang. harta berkurang di kredit, betul. Kalau telunjuk ke atas, Kewajiban berkurang di debit. masih banyak suara. Coba fokus, satu suarakan. Ketika telunjuk ke atas, apa artinya? Berkurang di debit. Utang berkurang di debit, betul. Ketika jari tengah ke atas, apa artinya? Modal Kurang berkurang di debit. Oke, mantap. Modal berkurang di debit. Ketika yang jari manis ke atas, Pendapatan berkurang di debit. pendapatan berkurang di debit. Terakhir, Biaya berkurang. Biaya berkurang di kredit. Berkurang di Kredit. oke, biaya atau beban berkurang di kredit. Satu orang coba, siapa yang bisa ngulang dari bertambah sampai berkurang? Cung, siapa yang berani? Boleh? Langsung gaskan? Kak izin, Kak. Boleh, silakan. Pertama yang bertambah dulu kayak gini. Yang naik itu berarti bertambah di debit, yang turun berarti bertambah di kredit. Harta bertambah di debit, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit. Lalu sebaliknya yang berkurang, yang ke bawah itu berarti berkurang di kredit, yang naik bertambah di debit. Harta bertambah di kredit. Ini kan berkurang sekarang. Harta berkurang di kredit, utang berkurang di debit, modal berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit, lalu yang terakhir beban berkurang di debit. Beban berkurang di? Debit. Beban berkurang di? Kredit. Kredit, ya. Oke, makasih semuanya. Jadi kita ulangin lagi ya, saya ulas lagi. Harta sama beban bertambah di debit. Kewajiban
ekuitas sama pendapatan bertambah di kredit. Berarti kalau berkurang tinggal dibalikin aja posisinya. Ya, itu kesimpulannya. Dan sekarang setelah mengetahui hal itu, kita harus tahu dulu tata cara apa ini? Kesalahan yang sering terjadi. Ini soalnya kemana ya? Kok hilang? Kesalahan yang sering terjadi pada saat pembuatan jurnal umum, yaitu ketika kita salah menganalisis transaksi. Artinya kita kalau salah menganalisis, kita nggak tahu apa yang harus terlibat, kemudian ini transaksinya transaksi apa, itu kita nggak tahu. Nah, maka untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan jurnal umum, kita harus bisa menganalisis transaksi. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi, belum memahami aturan debit kredit. Sekarang tanyakan ke diri kita masing-masing, apakah teman-teman semua sudah hafal untuk aturan debit kredit yang barusan disebutkan? Sudah hafal belum? Hafal, Kak. Insya Allah hafal, Kak. Oke. Jawabannya ada di diri masing-masing. Nanti hafal dan tidaknya kita akan buktikan pada saat latihan soal malam ini. Bukan latihan masing-masing, tapi kita bahas bareng-bareng. Kemudian ada pencatatan di jurnal umum tidak secara historis. Artinya kalau tidak secara historis, tanggal 1, 3, 5 ada transaksi. Tapi kita malah nyatet 1, 5, 3, kemudian 10, terus 7, nggak secara historis. Artinya di situ ada ketidaksesuaian antara transaksi yang pertama terjadi, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai terakhir. Itu kayak kita menyusun seenaknya. Nah, dalam pembuatan jurnal umum, nggak boleh. Mau nggak mau, walaupun bukti transaksi banyak, ya belum tersusun dengan rapi lah ya, kita nyimpennya masih, habis ada transaksi simpan, habis ada transaksi simpan. Tanpa kita susun. Artinya di situ kan akan numpuk. Supaya nggak numpuk harus kita urut, lalu kita simpan di tempat yang biasanya ada di Bindex itu. Pakai Bindex buat bukti-bukti transaksi itu. Supaya pada saat pengecekan nanti bukti transaksi itu lebih mudah. Selanjutnya, di poin 4, salah mencatat nomor akun dan jumlah angka yang harus dimasukkan ke debit dan kredit. Artinya dalam pencatatan angka di sini, kita kadang tapi sering, salah mencatat nomor akun karena kita nggak tahu nomor akun yang harus digunakan yang mana. Padahal nomor akun dengan nama akun itu gini, satu baris. Ini nomor akunnya, ini nama akunnya. Jadi sejajar. Tinggal masukin aja. Cuman kalau misalkan nggak ada nomor akun di daftar akunnya, berarti kan kita harus bikin sendiri tuh. Dan kita harus tahu tata cara pembuatannya. Yang terpenting adalah jangan keluar dari konteks 5 kelompok tadi. Harta harus diawali, digit yang pertamanya harus 1. Kemudian digit yang ke-1 untuk kelompok kewajiban itu harus 2. Yang ketiga, ekuitas. Yang keempat, pendapatan. Yang kelima, beban. 5 kelompok itu sesuai dengan urutannya, itu menunjukkan digit pertama dalam nomor akun harus menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai yang tadi disebutkan. Nah, sampai situ dulu untuk teorinya. Ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita ke pembahasan soalnya? Boleh? Boleh, silakan. Pak, kemarin kan saya ada buat itu sudah mau belajar lab akuntansi tentang jurnal umum. Nah, saya itu pas buat jurnal umum saya isi referensinya, nomor akunnya kan sudah ada juga di situ tersedia. Iya. Tapi saya disalahin dosennya, bilang jangan dulu nulis nomor akun referensi tersebut, tunggu sudah isi buku besar baru diisi. Apakah memang seperti itu, Kak? Tapi kayaknya Sip. Untuk tata cara penulisan referensi di jurnal umum, tahapannya pada saat memasuki buku besar. Kenapa tidak pada saat memasukkan akun? Karena untuk referensi tersebut, ya, kolom ref dalam jurnal umum awal digunakan untuk menandai
akun dan nominal mana saja yang sudah diposting ke buku besar. Jadi nanti itu jurnal umum nih, kan, jurnal umum ya. Setelah jurnal umum kan buku besar. Ya kan? Nah, pada saat pembuatan jurnal umum, yang wajib kita isi selain daripada ref dulu. Refnya kita kosongkan dulu kalau belum selesai membuat jurnal umum. Kenapa? Karena kalau kita langsung menuliskan ref, nanti kita tidak bisa mengetahui, kita tidak bisa menandai mana yang sudah dan mana yang belum diposting ke buku besar. Jadi itulah sebabnya dosen marah. Nomor refnya tidak boleh diisi dulu sebelum kita posting, karena posting ke buku besar itu pasti satu persatu. Baik itu kas sampai ke beban-beban, itu kita pasti posting satu persatu. Jadi misalkan kita lagi posting buku besar kas nih, buku besar kas artinya kan kita harus cari tuh mana aja kas ada di tanggal berapa aja kan kasnya. Nah, itulah yang menjadi tanda. Ketika misalkan ada kas di tanggal 1, tanggal 5, 135 misalkan. Kalau kita langsung kita posting nomor akun pada saat pembuatan jurnal, artinya nanti kan kita nggak tahu mana yang udah diposting mana enggak. Pada intinya, ref di situ untuk menandai mana yang sudah dan mana yang belum untuk diposting ke buku besar. Seperti itu, Nur Hafifah. Makanya nanti jangan gitu lagi, bakalan dimarahin lagi. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dan selain menggunakan nomor akun pun, dalam jurnal umum boleh menggunakan tanda checklist untuk tanda bahwa akun tersebut sudah diposting. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya. Kita ke latihan soal, silakan dibuka file latihan soalnya. Boleh dibuka. Apa saya salah kirim file gitu? Bentar. Oke, udah dibuka belum latihan soalnya? Latihan soal dan daftar akun silakan dibuka ya. Yang udah dikirimkan tadi. Daftar akun, kemudian latihan soalnya. Oke. Perhatikan ke sini lagi. Kita latihan soal. Di mana sini aja. Dalam pembuatan jurnal umum, sebelum kita mengetahui format, ya. Kalau tabel kan kita udah tahu ya. Cuman ilmu yang harus saya sampaikan di sini di pembuatan jurnal umum untuk khususnya yang masih pemula. Untuk yang masih belum tahu tata cara pembuatan jurnal umum, untuk yang masih salah-salah akun, untuk yang masih salah-salah posisi debit sama kreditnya, ini saya sampaikan tata cara pembuatan jurnal umum. Untuk yang masih nol banget. 1. Rekan-rekan semua harus analisis transaksi. Harus bisa menentukan jenis transaksi. Yang kedua, rekan-rekan semua harus bisa menentukan nama akun. Yang ketiga, harus bisa menentukan kelompok akun. Yang keempat, harus bisa menentukan saldo normal akun.
Yang tadi saldo normal akun tuh, posisi debit kredit. Yang kelima, susun jurnal. Sudah siap untuk menganalisis ini tata cara pembuatan jurnal umum? Saya mau suaranya dong. Sudah, Kak. Iya, Kak. Oke. Fokus ya. Nah, di sini kita sudah mulai analisis-analisisan. Kita harus baca dulu. Tolong dibaca untuk keterangan soalnya. Yang pertama, Tuan Haryanto, apa di situ? Siapa yang mau baca? Tuan Haryanto mendirikan bla 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 sampai ke nomor 1. 1AB. Saya Kak. Boleh. Tuan mendirikan perusahaan dengan nama PO Mega yang bergerak di bidang jasa angkutan Maret 2021. Transaksi nomor 1. Tuan Haryanto menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta dan perlengkapan kantor sebesar 1.500.000. Oke. Terima kasih, Novel. Sama Kak. Sebelum kita menganalisis transaksi, ada baiknya kita bikin format aja biar nanti untuk latihannya teman-teman tinggal di sini aja ya, di Excel ini ya. Jadi malam ini tidak semuanya kita kerjakan karena teman-teman harus bisa ibaratnya ngerjain dulu. Nanti kalau misalkan nggak ada yang bisa untuk mengerjakan, apa misalkan masih pening-pening gitu ya ngerjainnya, itu bisa kita ketahui sebelah mana yang belum pahamnya. Nah, sekarang untuk membuat format jurnal umum, yang pertama kita harus mencantumkan nama perusahaan. Nama perusahaannya adalah PO Mega. Betul. Kemudian di baris kedua kita harus mencantumkan jurnal umum. Berarti ini nama proses yang sedang kita lakukan. Di baris yang ketiga, kita harus mencantumkan periode akuntansinya. Di sini bulan Maret 2021. Artinya di sini periode Maret 2021. Nanti kita rapihkan. Untuk kolom yang pertama tadi ada kolom apa? Tanggal. Kemudian kolom yang kedua ada apa? Nama akun. Nama akun. Kolom yang ketiga? Nomor rekening. Nomor referensi atau Nomor rekening. Ref pos. Referensi. Ref ya. Ref. Yang keempat? Debit. Kolom debit dan Debit. kredit. Kredit. Kasih, sekarang kita bikin tabelnya. Supaya lucu. Akuntansi itu harus estetik. Harus rapi dan harus sesuai gitu formatnya tuh. Oke, yang off cam, on cam dong. Ngantuk bukan. Nggak apa-apa ngantuk. Hari Senin biasanya kegiatan teman-teman apa? Sekolah, Kak. Tugas. Ngerjain tugas, Kak. Ada yang libur nggak hari Seninnya? Nggak ada. Kak. Nggak ada. No comment, itu deritamu. Kalau kata Bunda Korla, tahu nggak Bunda Korla? Korla. Nah, kita bikin dulu tabelnya ya. Saya lagi senang lihat Bunda Korla tuh. Mood banget. Yang nggak tahu nggak dibawain. Baik. Ntar. Untuk ininya. Tinggal di board.
Ini pakai rupiah. Oke, sekarang kita mulai. Ini formatnya sudah disediakan ya, nanti ya. Nah, kalau misalkan kurang atau lebih, tinggal di insert atau delete aja. Setelah tanggal ada kolom apa ya? Nama akun. Nomor akun? Nama akun. Bukan. Yang kecil. Ini yang kecil untuk tanggal. Ini untuk bulan dan tahun. Nah, ini tata cara penulisannya tuh gini. 2021. Di sini bulannya Maret. Nanti tanggalnya di sini semua. Gitu. Oh, gitu. Biasanya satu baris gitu. Tata caranya seperti ini supaya tidak menghamburkan waktu dan menghamburkan space. Jadi tanggalnya tuh seperti ini. Ini format di akuntansi kayak gini, unik ya. Oke, kita mulai. Tuan Haryanto menyerahkan satu uang tunai sebesar 10 juta. Untuk poin B, perlengkapan kantor 1.500.000. Di sini saya harus tanyakan dulu ke rekan-rekan semua, harus disepakati dulu bahwa kita mencatat keuangannya Tuan Haryanto atau mencatat keuangan P Omega? Keuangan P Omega. P Omega. P Omega, Kak. P Omega atau Tuan Haryanto? P P Omega. Omega. uangnya Tuan Haryanto dulu. Tuan Haryanto. Oh, Karena Tuan Haryanto yang mendirikan perusahaan. Yang mendirikan. Itu modal Tuan Haryanto, Kak. kan dia pemodal ya. Sekali lagi, saya mau keyakinan kalian. Kalau ada dua jawaban, nanti apa alasan kalian untuk menjawab jawaban itu? Sekali lagi saya tanya ya. Kita mencatat keuangan Tuan Haryanto atau mencatat keuangan P Omega? Tuan Haryanto. Haryanto. P Omega. P Omega. P Omega. Omega. Tapi uang modalnya dari Pak Haryanto mungkin gitu. Tuan Haryanto. Jadi PO Haryanto ya. Oke. Jawabannya adalah kita mencatat keuangan jelas P Omega. Ini udah Ya kan, jelas judulnya. P Omega. Yang masih keliru, kita mencatat Tuan Haryanto. Tuan Haryanto udah punya istri. Udah punya bendaharanya sendiri. Ngapain kita bantu? Nah, jadi kita itu mencatat keuangan perusahaan. Yaitu di sini contohnya adalah PO Mega. Kenapa kita harus ketahui dulu sudut pandangnya? Kita sebagai pihak siapa? Karena kan kita di sini akan akan ketemu banyak dengan transaksi. Artinya transaksi tersebut harus ada sudut pandangnya, ya kan? Nah, sekarang sudut pandang kita sebagai P Omega, kita tuh lagi cosplay jadi akuntingnya P Omega. Posisikan diri kalian semua bahwa kalian akunting di PO Mega. Oke, bismillah ya. Tuan Haryanto menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta. Saya contohkan dulu untuk tahapan 5 tahapan ini seperti apa? Saya contohkan dulu. Di sini Tuan Haryanto menyerahkan uang sebesar 10 juta. Perlengkapan kantor 1.500.000. Tentukan jenis transaksi. Jawabannya adalah untuk menentukan jenis transaksi ini adalah P Omega. Menerima modal dari Tuan Haryanto. Ini jenis transaksinya. Menerima modal. Kata kuncinya di situ. Ya, karena di ini diserahkan pada saat pendirian. Untuk menentukan nama akun yang terlibat, akun dalam satu soal atau dalam satu transaksi itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau yang tersurat berarti di situ udah bisa kita ketahui
Udah otomatis bakal kita ketahui. Dari apa? Dari soalnya. Di sini ada uang tunai sebesar 10 juta. Dan perlengkapan kantor. Coba lihat daftar akun yang sudah saya share. Uang tunai itu pakai akun apa dalam akuntansi? Yang mana sih? Kas, betul. Kas. Kas. Yang pertama yang terlibat adalah akun kas. Yang pertama terlibat adalah akun kas. Yang kedua, yang secara langsung dapat kita lihat adalah akun perlengkapan kantor. Perlengkapan. Nah, sekarang kalau di sini yang terlihat baru baru kas dan perlengkapan kantor, artinya di sini masih ada akun yang belum dicantumkan. Karena apa? Karena kita sedang mencatat penerimaan modal. Maka si akun modal ini dengan jenis transaksi penerimaan modal, kita harus mencantumkan akun modal juga. Jadi dari transaksi tanggal 1, akun yang terlibatnya ada 3. Ada kas, perlengkapan kantor, dan modal. Sekarang tentukan kelompok akun. Caranya adalah tanya ke diri kita sendiri. Kas itu akun apa ya? Cek di daftar akun sini. Daftar akun mana dong? Nah ini. Tata cara penggunaannya. Untuk kas ada di kelompok akun harta. Ada di aset. Artinya kita harus cantumkan bahwa kas itu kelompok harta. Koma. Sekarang kita tanya lagi ke diri kita. Perlengkapan kantor ada di kelompok siapa? Harta, utang, kewajiban. Kewajiban utang ya. Harta, utang, modal, pendapatan atau beban. Adanya di kelompok harta. Betul. Selanjutnya, akun modal ada di kelompok siapa? Modal. Modal itu modal atau ekuitas. Nah, sekarang sudah lengkap. Si kas itu adalah harta, perlengkapan itu adalah harta, kemudian modal adalah ekuitas. Sekarang kita tentukan saldo normalnya. Kita analisis lagi. Untuk kas, ketika mengetahui jenis transaksinya menerima modal, berarti kasnya harus bertambah. Karena apa? Karena menerima di sini di soalnya. Maka kas adalah harta dan harta ketika bertambah itu di debit. Maka kas juga ikut dong di debit. Jadi kas bertambah di sebelah debit. Selanjutnya untuk perlengkapan kantor itu harta ya. Harta ketika bertambah di debit. Oh, berarti otomatis perlengkapan kantor ikut ke aturan harta bertambah di debit. Kemudian ekuitas. Ekuitas modal. Modal itu karena ada setoran dari pemilik ke perusahaan, artinya modalnya P Omega bertambah. Ketika modal bertambah, berarti ikut ke aturan ekuitas. Kita tanya lagi ke diri kita, ekuitas ketika bertambah di sebelah mana? Sebelah kredit. Oke, ketika sudah selesai seperti ini, kas udah ada rumahnya, perlengkapan sudah ada rumahnya, modal sudah ada rumahnya juga, debit, dan kredit. Maka dari itu, setelah kita ketahui ini, langsung kita susun jurnalnya. Tanggal 1 Maret, akun yang pertama kita tulis adalah kas. Yang kedua, perlengkapan kantor. Yang ketiga, modal. Di sebelah kredit. Antara debit sama kredit, tata cara nulisnya harus berbeda. Debit itu sebelah kiri. Kalau kredit itu agak menjorok ke tengah-tengah seperti ini atau ke kanan, agak ke kanan. Intinya harus dibedain sama posisi debit. Oke, sekarang kita ke soal lagi. Cek berapakah nominal yang harus dicantumkan ketika kita sudah mengetahui akun yang terlibat beserta dengan debit kreditnya. Maka kita cantumkan nominalnya. Di kas ada berapa? 10 juta.
Kemudian di perlengkapan ada berapa? 1.500.000. 1.500.000. Ah, iya betul, 1.500.000. Di debit dong. Kenapa? Karena kan si perlengkapan ada di debit. Sekarang modal. Modal ada di kredit. Bukan kita harus nyusun seperti ini, 10 juta dan 1.500.000. Tidak seperti ini, kawan. Tapi ditotalkan 10 juta ditambah dengan 1.500.000. 11.500.000. 11.500.000. Ini yang dikatakan seimbang. Jadi bukan berarti harus sama angkanya, misalkan meskipun totalnya kayak tadi sama ya. Nih ini kan juga sama ya, 11.500.000. Tapi karena di sini cuma ada satu akun, udah dijumlahin aja. Jadi 11.500.000 total dari ini. Oke, sampai sini dulu. Sok. Ada yang mau ditanyain? Kak, saya mau bertanya, Kak. Boleh. Itu modal itu dapat dari mana ya, Kak? Dari jenis transaksi. Dari jenis transaksi ini kita ketahui bahwa ada penerimaan modal. Aturan dalam jurnal umum debit sama kredit harus terisi. Sedangkan untuk harta kas dan perlengkapan kantor ini posisinya di sebelah debit. Otomatis kalau kita nggak punya modal ini, pincang dong. Ya, artinya sebelah kreditnya nggak akan terisi. Kalau misalkan kita perlengkapannya di sebelah kredit, itu nggak benar aturannya. Karena kan kita perlengkapannya beli. Kalau perlengkapan beli artinya perlengkapannya bertambah. Berarti harus sebelah debit. Nah, tugas kita mencari yang kreditnya apa? Cara kita tahu kreditnya adalah modal dari jenis transaksi ini. Kita menerima modal, berarti akun modal lah yang bertambah. Sehingga jurnalnya kas dan perlengkapan di debit, modal di kredit. Jadi, tahapan ini saling berkaitan. Kalau kita nggak bisa nentuin yang jenis transaksi, kita nggak akan bisa nentuin akun yang terlibat. Begitupun dengan kelompok akun. Kelompok akun pun kita nggak akan bisa benar apabila dalam penentuan akun yang terlibatnya kita masih salah. Otomatis nanti kelompok akunnya juga pasti salah. Apalagi dengan debit kreditnya. Jadi kunci utama dalam pembuatan jurnal umum itu ada dalam 5 tahapan ini yang saling berkaitan. Ada diajarin sama dosen nggak sama ini? Tentang tahapan ini? Ada. Ada. Gimana katanya? Kata dosen Ade, gimana? Aku itu Kak, itu kan kas perlengkapan kantor modal ya. Ya. Itu tuh tulisnya kasnya jadi Belum sih, 11.500.000. Kak. Kami langsung dibuat jenis transaksi gitu, Kak. Langsung dibuat. Maksudnya gimana? Jadi kasnya itu totalnya jadi 11.500.000 gitu Kak. Modalnya 10 juta, perlengkapan kantor 1.500.000 gitu Kak. Enggak dong, itu salah. Tapi kasnya yang 10 juta. Jadi di sini kan 10 juta adalah penerimaan uang. Perlengkapan kantornya 1.500.000. Kalau modalnya yang 10 juta, itu salah. Misalkan seperti ini ya. Kas. Kemudian perlengkapan. Terus modal. Ini modalnya di kredit posisinya. Di sini kasnya berapa tadi? Kasnya jadi 11.500.000. Kasnya 11.500.000. Di debit, gitu? Ya, di debit. Kalau perlengkapannya? Jadi 1.500.000. 1.500.000. Modalnya? 10 juta. 10 juta. Sama aja. Enggak sama aja dong ini. Sama aja, Kak. Beda dong. Enggak balance. Beda, Kak. Balance-nya beda dong. Oh, enggak dikurangi ya? Enggak dong.
Nih, Nggak dalam aturan jurnalnya aja sudah salah. Kenapa? Karena kas ini 11.500.000 dari mana coba? Yes. Kasnya, ini kita bukan berbicara salah benar ya, tapi kita berbicara mindset kita biar kebuka gitu. Ini bagus ada kasus seperti ini. Nih. Benar, Kak. Ini yang membuat bingung. Boleh kita diskusi, boleh. Bingung nggak boleh banget karena kan kita belajar. Kita bedakan ya. Nih totalnya nih. Dari aturan akuntansian kita harus paham ketika ada pendapat seperti ini kita pecahkan mindsetnya. Sok, siapa yang mau berargumentasi? Yang salah yang mana? Yang benar yang mana? Dan apa alasannya? Sok, boleh. Natalia, coba. 11.500.000 dari mana? Dari yang perlengkapan ditambah modal itu. Perlengkapan ditambah modal. Kenapa modal cuma 10 juta? Gimana analisisnya? Ayo kita pecahkan. Bingung, Kak. Kayak dibolak-balik ya. Kayaknya aku salah di yang akunnya itu deh, Kak. Soalnya aku kurang ngerti kalau yang di akun-akun ini nih, Kak. Nah, oke. Jadi, buat teman-teman semua nih ya. Pada saat ada kas dan modal, kita itu mindsetnya bahwa kas itu uang, uang aja gitu. Tapi kalau modal, kita harus mencakup keseluruhan apapun itu yang disetorkan. Misalkan ya, Minty itu ngediriin salon. Bukan salon atau apa ya? Yang gampang mah. Ngediriin satu sekolahan lah. Satu sekolah, ada komputernya, ada gedungnya, ada tanahnya, ada perlengkapannya. Ketika mendirikan itu diakumulasikan, dikalkulasikan sebagai modal. Jadi modal itu bukan kas aja loh, ingat. Kalau Natalia pasti berasumsi bahwa modal itu cuman kas. Betul? Iya. Nah, jadi itu harus dihindari. Mindset kita terkait modal bukan cuman kas. Modal itu adalah seluruh apapun itu yang disetorkan ke perusahaan itu diakui sebagai modal ketika pas pendirian. Adapun nanti ada tambahan modal berupa kas, berupa perlengkapan, peralatan, mesin, kendaraan, apapun itu ketika disetorkan sebagai modal itu harus diakui sebagai modal. Nah, sudah bisa terbuka mindsetnya Natalia dan yang lain kalau misalkan berasumsi ini adalah benar? Coba silakan ada yang mau berargumentasi lagi, bebas kita berpendapat, sok. Nggak akan diintimidasi kok, nggak akan kamu salah. Enggak. Sok. Boleh, justru bagus kalau misalkan seperti itu kan buat ngebuka pikiran kita bahwa yang benar dalam secara aturan dan yang masih belum tepat itu apa. Kita cari tahu mindset kita di mana salahnya. Nah, sekarang kan Natalia udah ketahuan bahwa Natalia pasti berpikir yang menjadi modal itu cuman kas. Gitu. Bukan begitu Natalia? Iya, Kak, betul. Oke. Jadi sekarang yang benar yang mana? Yang atas. Oke, sip. Ada lagi? Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Kak. Nggak ada. Yang lain bisa dipahami? Coba saya mau cek suaranya dulu. Coba cek Son. Masih ada semua? Hadir. Masih. Oke. Harus semangat kayak malam kemarin dong pas malam Senin. Dikasih hitungan langsung pada seger. Heran deh. Kalau dikasih teori ngantuk mungkin ya. Oke, sekarang lanjut kita ke transaksi selanjutnya atau udah cuman dicontohin satu langsung paham dan langsung latihan? Rinciannya belum. Rincian apa?
Yang itu. Yang lainnya ini. Tanggal 10 ke bawah itu. Aja Kak yang Mau ini. dibahas? Iya, boleh. Bahas aja, Kak. Wah, di bawah semua dong. Nanti kalian ngerjain apa? Oke. Nih, kita hapus dulu ya untuk ini ya. Udah dipahami untuk transaksi yang pertama? Sudah, oke. Sekarang kita ke transaksi yang kedua. Ini saya hapus lagi. Nanti yang nggak ikut, silakan aja lihat rekodnya. Kemudian, dibeli peralatan kantor seharga 2 juta. Ya, peralatan kantor seharga 2 juta dibeli. Kita harus tahu kata kunci. Harus peka terhadap kata kunci transaksi. Kalau bentuk soalnya adalah narasi. Sekarang, tentukan jenis transaksinya. Saya contohin lagi nih buat transaksi yang kedua. Kantor. Pembelian peralatan kantor. Pembelian peralatan kantor. Berarti Tentukan nama akun yang terlibat. Peralatan. beban peralatan kantor ya, Kak? Beban peralatan kurang tepat. Beban peralatan dengan peralatan kantor berbeda. Apa? Peralatan. Pendapatan? Pendapatan juga salah. Kas. Kas itu udah pasti ada. Kasnya benar. Kas yang terlibat benar. Kasnya bertambah. Ini kita dibeli peralatan kantor. Artinya yang kita beli apa? Peralatan kantor. Berarti akun yang terlibatnya apa? Peralatan. Oke, betul. Peralatan kantor. Akun peralatan kantor. Sip. Kita tentukan kelompok akun. Kas masuk ke kelompok apa? Harta. Harta. Harta ada. Peralatan? Harta. Harta juga. Sekarang, tentukan saldo normal akun. Untuk kas, karena kalian tadi menyebutkan kas duluan, sekarang kita analisis kasnya dulu ya. Untuk kas, kaitkan dengan transaksi. Sekali lagi, ketika kita menentukan saldo normal akun, harus dikaitkan dengan transaksi. Kas di sini, ketika kita melakukan pembelian peralatan kantor, artinya kita mengeluarkan atau menerima kas? Mengeluarkan. Oke, mengeluarkan. Ketika saya tanya, alasannya kenapa? Jawabannya apa? Karena terjadi transaksi peralatan kantor. Betul, karena dibeli peralatan. Sip. Jadi ketika kita dibolak-balik pun pertanyaannya, kalau sudah tahu intinya kemana, harus bisa. Sekarang berarti kasnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Alternatifnya berkurang. Berkurang, betul. Ketika kas adalah harta, berarti ikut ke kelompok harta aturannya kan? Kas Iya, Kak. berkurang di sebelah mana? Kredit. Kredit, betul. Sekarang untuk peralatan kantor, kaitkan lagi dengan jenis transaksi. Jenis transaksinya adalah beli peralatan kantor. Berarti ketika peralatan kantor itu dibeli, bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti bertambah di sebelah mana? Debit. Oke, betul, mantap. Mantap, betul. Sekarang kita susun jurnalnya. Sekarang kan kita udah tahu ya, tata cara nyusun jurnalnya seperti apa. Sekarang yang harus kita susun, yang mana dulu? Kas dulu atau peralatan kantor dulu? Yang kita tulis. Kantor. Kenapa kita harus nulis peralatan kantor dulu? Apa alasannya? Karena peralatan kantor ada di debit posisinya. Oke, Debitnya mantap. posisinya Karena di kiri. peralatan kantor ada di debit. Jadi yang harus kita tulis adalah peralatan kantor. Di sebelah kreditnya apa? Kas. Kas. Mantap. Sip. Ih, keren banget kalian. Tanggalnya itu kan kok tanggal 2 ya, Kak? Bukan tanggal 10 ya? Oh iya, tanggal 10. Tanggal 10. Ralat guys. Maksudnya transaksi kedua. Hilapen. Peralatan kantor. Apa? Nominalnya berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. 2 juta nolnya ada berapa? 6. Oke, karena kenapa saya bertanya seperti itu? Karena nggak sedikit di antara kita belum ada yang belum tahu jutaan, eman itu berapa nolnya.
Nah, seperti ini ya. Iya, Kak. Nah, sekarang apakah sudah sama antara debit sama kredit nominalnya? Seimbang 2 juta? Sama. Sama. Artinya kalau sama ini udah benar atau belum? Benar. Kata siapa benar? Benar. Kata Kata siapa saya. benar? Kata Ya, Rivaldi. Alasannya apa? Bukan saya. Alasannya apa? Kata siapa ini benar? Malah ketawa. Bukan kasnya berkurang ya, Kak? Kasnya berkurang kata siapa deh ini? Kata siapa kasnya berkurang? Nah, 20.000 katanya ini 2 juta. Aduh, iya udah bener ya, ini udah bener. Astagfirullah. Ya, itu siapa yang ngakak? Oke, kita bahas. Ini benar dan salahnya. Kita harus yakin sama jawaban kita. Tapi kita yakin itu bukan berarti kekeh gitu ya. Bukan. Tapi yakin itu harus ada dasarnya. Harus ada jawabannya. Ketika kita ditanya A, jawabannya apa, alasannya apa, harus tahu. Sekarang saya tanya. Kalau kalian ngerasa benar, coba buktikan. Kenapa? Ya. Di debit ini kok peralatan kantor, kenapa nggak perlengkapan? Karena dibeli. Dibelinya apa? Peralatan kantor, Kak. Oke, betul. Nah, itu harus yakin, jangan sambil ketawa tuh. Iya. Sekarang, untuk kasnya di kredit, kenapa di kredit? Padahal kan kita bebas aja buat nulis di debit. Karena Ya, keluar karena kita membeli peralatan Karena kantor, jadi mengeluarkan kasnya itu kantor. berkurang, Kak. Berkurang. Karena Iya, Kak. Kan kita itu membeli peralatan kantor, jadi kasnya itu ya otomatis berkurang lah, Kak. kalau di Zoom tuh kayak gini ya. Kalau ngejawabnya bareng karena jadi nggak jelas. Oke, satu orang siapa yang bisa jawab kenapa kasnya sebelah kredit ini? Ya karena yang dibeli itu peralatan kantor, Kak. Jadi otomatis kasnya itu berkurang lah, Kak. Oke, mantap sih, betul. Sekarang. Udah capek. Nah, jadi intinya kalian pada saat membuat jurnal, kalian harus yakin dulu di sini. Sebelum bikin jurnal tuh, ini kan yang dinamakan jurnal tuh ini ya, bentuknya ada debit, ada kredit, ada nominal. Ini baru jurnal. Kalau ini namanya analisis. Kalau ini tahapan 1 sampai 5 itu analisis. Artinya 1 sampai 5. betul. Kalau misalkan teman-teman semua mau yakin dengan jawabannya, harus yakin dulu sama 1, 2, 3, 4-nya. Baru kita bikin jurnal. Karena ini tuh kan dari proses kelima ya. Kalau kalian udah bisa yakin di sini, artinya kalian udah bisa nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Kayak orang kayak orang kurang sesendok gitu, nanya sendiri, jawab sendiri. Gak apa-apa. Yang terpenting kalian yakin. Iya, Kak. Gitu ya. Paham nggak 2 soal ini? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham tata cara penggunaan daftar akun yang saya share? Paham, Yang Kak. ini. Coba untuk sampel ya. For example, sana. Tanggal 12 siapa yang mau berani coba? Dari mulai analisis sampai ke bikin jurnal. Cung, boleh. Gas. Aduh. Malah aduh. Oke. Bentar ya, Kak. Fokus dulu. Sok, boleh. Terima uang sebesar. Oke, kok diterima. Jadi, Tentukan jenis transaksi. Mana tuh ini teh mukanya, masa aku aja yang on? Tinggal. Ketahuan bingungnya masih. Sabar atuh. Sebentar. Diterima uang sebesar. Itu Nggak apa-apa, salah juga nggak akan saya susul ke sana kok, nggak akan kejauhan.
Lima uang. Harta tuh. Ayo Kak. Sok. Ya, Ibu Yani, Ya boleh. gas Ibu. Wih. Tepuk tangan untuk Ibu Jadi kita. kasnya bertambah, utangnya berkurang. Tanggal 12 ya. Ya, Ibu tuh on cam. Kalau lagi ini nggak pakai jilbab, Mbak. Oh, lagi nggak pakai jilbab ya udah sok atuh gas. Iya. Gaskan yang penting mah jawabannya. Iya. Tentukan jenis transaksinya. Sok boleh Ibu, apa aja jawabannya? Poin 1 sampai 45. Oh, kasnya bertambah. Jangan harus ke ada kas, jangan ke kas dulu ini poin 1 dulu. Apa jenis transaksinya ini? Oh, jenis transaksinya kas sama piutang dagang ya. Jenis transaksi. Jenis transaksi. Ya. Jenis transaksi itu transaksinya apalah intinya gitu. Penerimaan uang ya. Nah, betul keren penerimaan uang. Iya. Penerimaan uang dari hasil jasa ya. Jasa. Penerimaan uang dari hasil. Penerimaan uang dari hasil jasa. Oke, sekarang yang kedua, tentukan nama akun yang terlibatnya apa? Akunnya kas. Punya kas. Ih, Sama. keren, kas, betul. Piutang dagang. Piutang dagang. Saya Ya. belum menyebutkan salah benar ya, piutang dagang. Ya. Ada apa lagi? Jumlah barang. Itu aja. Udah itu aja. Nah, Kelompok akunnya apa? kelompok akunnya modal. Apa tuh? Modal ya? Kas. Kas masuk kelompok apa? Kas dalam modal. Kas dalam apa, Mbak? Kas apa? Coba cek di daftar akun. Daftar akun mana? Ya, berani maju, berani menyelesaikan. Kelompok akun. Ya, kelompok akunnya. Kas. Kas itu Kelompok nama akunnya. Kalau kelompok akunnya? Kelompok akunnya modal. Modal boleh. Sok jawab sebebas-bebasnya. Dulu ya. Piutang dagang masuk kelompok apa? Utang. Piutang ya. Piutang masuk kelompok apa? Cek di daftar akun. Daftar akun ya. Ya, Yang untuk mana, kas. Ya, Nama akun yang terlibat. tentukan kelompok akun. Kelompok akun. Iya. Jadi maksudnya menentukan kelompok akun itu ini kasnya masuk ke kelompok apa? Coba cek di daftar akun yang sudah saya Boleh lihat share. ya? Nih di sini. Nih lihat cash atau kas ada di kelompok akun apa? Nih. Mana, Mbak? Ini. Kelihatan ya? Ini. Cashnya di modal. Mana sih? Cash. Modal. Ini. Mana nggak ada? Ini di layar saya. Oh iya. Oh ini ya baru kelihatan. Aset. Ya. Aset. Aset. Oke, kita sesuaikan dulu sama jawabannya. Aset atau harta. Ya. Kemudian, untuk piutang dagang yang kata Ibu akunnya terlibat di sini, itu masuk kelompok apa? AR itu apa sih? Masuk dalam Piutang dagang. Kok saya nggak kelihatan ya? Boleh dikeseniin dikit. Ini Ibu. Oh, di harta. Aset juga. Nggak kelihatan Aset juga. Hah? Di Ibu nggak kelihatan. Di yang lain kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Di-download aja Ibu. Belum download tadi. Sebelah Piutang kanannya dagang. itu ya? Gimana? Piutang dagang sebelah kanannya apa tulisannya, Mbak? Tolong Piutang bacain. piutang dagang, akun receivable 113. Sebelah kanannya tulisannya. Tambah. Sediaan barang. Ini kelompok apa nih? Nih. Karena Aset, aset. Mbak, itu. Aset, oke, harta. Sekarang, saldo normal akunnya. Kasnya ada di debit atau di kredit? Debit. Piutang dagangnya di debit atau di kredit? Kredit. Kredit. Oke. Sudah yakin semua sama jawaban ini?
Ya, piutang dagang. Titip. Oke, yakin nggak yakin kita bahas ya? Sekarang di soal saya nggak suka apa? Kurang suka langsung ngasih jawaban ini benar, ini salah. Saya kurang suka kayak gitu karena tugas saya di sini adalah membuka mindset teman-teman apa yang menjadi mindset teman-teman yang salah. Jadi harus tahu kesalahan sendiri gitu. Nah, itu yang selalu saya terapkan. Jadi, kalau misalkan udah tahu kesalahan sendiri, dengan dikoreksi oleh sendiri, artinya nanti nggak akan ngulangin lagi hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang saya belum mengatakan ini benar, ini salah. Iya, siap. Jawab aja sendiri nanti. Sekarang di sini transaksinya adalah diterima uang sebesar 1.250.000 sebagai hasil mengangkut sejumlah barang. Transaksi ininya, jenis transaksinya sudah benar. Penerimaan uang dari hasil jasa. Harus kita ketahui, jasanya adalah tunai. Ketika jasanya tunai, berarti kita di sini akan menerima kas. Di sini benar, kas. Yang kita terima berarti kasnya bertambah. Yang akan saya koreksi adalah piutang dagang. Di sini bukan piutang dagang, tapi pendapatan jasa. Alasannya karena dalam transaksi ini kita menerima uang dari hasil jasa. Artinya kalau kita menerima uang dari hasil jasa, kita sudah menyelesaikan jasa angkut barang karena P Omega itu kan bergerak dalam angkut barang, jasa angkut barang kayak punya armada angkutan, kayak punya truk gitulah. Angkut beban apa aja, beban hidup diangkut sama P Omega. Kemudian untuk kas sudah benar masuk ke kelompok harta, tetapi karena kita tadi mengoreksi di sini piutang dagang menjadi pendapatan jasa, maka untuk pendapatan jasa masuk ke kelompok pendapatan. Debit dan kreditnya, hak kas bertambah di sebelah debit, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Jadi debit sama kredit sudah seimbang. Sekarang ada satu lagi yang mau saya sampaikan itu, saya alasan Ibu Yanik menyebutkan bahwa di kreditnya piutang dagang apa? Karena gini, dia kan bergerak di bidang jasa. Ya, di bidang jasa. Begitu ada hasil dari yang mengangkut barang, otomatis saya pikir tadi piutang ke customer-nya. Begitu kita terima uang, piutangnya berkurang. Oke. Pemikiran Ibu nggak salah. Cuman ketika pemikiran yang barusan digunakan untuk transaksi ini kurang tepat. Masalahnya di mana? Masalahnya dalam pencatatan akuntansi. Ketika kita dalam transaksi tidak ada pengakuan piutang terlebih dahulu, maka di sini artinya adalah pembayarannya tunai. Tanggal 12 angkut jasa angkut dilaksanakan, tanggal 12 juga menerima pembayaran. Artinya kalau langsung menerima pendapatan secara tunai, akun di sebelah kreditnya harus pendapatan jasa, di debitnya kas. Sekarang kalau kita kaitannya dengan piutang, pada saat pengakuan piutang, itu harus ada dulu. 1.250.000 ini apakah ada pengakuan piutangnya di transaksi sebelumnya atau tidak? Iya. Jawab sama semuanya. Ada atau tidak? Tidak ada. Maka ketika tidak ada pengakuan piutang sebelumnya, maka kita tidak mencantumkan pengurangan piutang. Nih, misalkan di sini. Piutang kita 0 di sebelah debit itu. Terus kita ada piutang berapa? 1.250. Artinya ini di debit, ini di kredit.
di buku besar itu, di saldo itu. Piutang kita 0, sedangkan ada mutasi kredit piutang usaha. Artinya minus dong, minus piutang. Nah, jadi dalam akuntansi kita menganut sistem pengakuan. Kalau sudah diakui A, berarti pada saat ada transaksi yang berkaitan itu harus diakui lagi, bertambah berkurangnya. Tapi kalau di sini, di kasus ini, kenapa kita tidak menggunakan akun piutang? Jawabannya adalah kita tidak sedang mengurangi saldo piutang, tapi kita sedang menambah akun pendapatan karena transaksinya secara tunai. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Bu. Bisa. Sama semuanya bisa? Belum, Kak. Belum. Apanya yang enggak? Apanya yang enggak? Sok, boleh silakan bertanya. Itu kasnya kenapa bisa kosong, Kak? Kas mana? Yang tadi? Itu mah bukan kas itu. Itu mah contoh saldo piutang. Contoh ya, saldo Kak. piutang kan kita 0. Iya, iya. Nah, tadi Kak, izin bertanya, Kak. boleh. Piutang sama utang itu beda ya, Kak? Beda dong. Kalau piutang itu saya analogikan ya. Melisa sama Anita. Sama Kak Anita. Melisa itu pinjam uang ke Kak Anita. 2.000. Berarti Melisa punya utang, Kak Anita punya piutang. Paham nggak di situ? Belum, Kak. Nah, yaudah Melisa pinjam uang ke saya lah. Iya, Kak. 10.000. Kalau Melisa pinjam uang ke saya 10.000, artinya Melisa punya apa? Utang. Punya utang. Saya punya piutang. Oh. Gitu. Ya, dibolak-balik ya. Ini bermain logika ya, Kak? Akuntansi itu ilmu logika. Kalau logikanya jalan. Kalau lagi galau mah ya gitu teh. Paham perbedaan utang piutang? Paham, Kak. Kalau saya pinjam 10.000 ke Melisa, sekarang dibalikin. Saya punya utang, berarti Melisa punya apa? Piutang. Piutang karena alasannya apa? Melisa yang memberi utang. Ya, karena alasannya yang kakak yang punya hutang ke saya, jadi saya punya piutang ke kakak. Nah, itu udah. Segitu aja udah cukup pemikirannya. Tapi yang lebih jelasnya, ketika orang lain mempunyai kewajiban bayar terhadap kita, berarti kita yang punya piutang. Tapi kalau kita yang mempunyai kewajiban membayar, kita punya utang. Oke. Paham, Kak. Makasih ya, Oke, sip. Kak. Sekarang kita susun jurnal yang ini ya, tanggal 12. Kas debit, di kreditnya adalah pendapatan jasa. Oke, udah fokus ya, pendapatan jasa atau usaha. Benar. Terima kasih kepada Ibu Yanik tadi yang sudah berani banget buat speak up. Jurnalnya nominalnya berapa? 1.250.000. Jadi kita berbicara mindset dan logika di akuntansi itu. Jangan takut salah. Ibu Yanik dengan tadi berani menjawab, Ibu Yanik jadi kebuka kan mindset-nya ya Bu ya? Mindset-nya. Ya, ya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi dari 3 contoh ini? Cuma mau nanya ini, misalkan ya, ini posisinya memang harus debit dulu baru kredit ya? Harus debit dulu. Maksudnya pendapatan ya memang dia dikredit tapi pendapatan dulu baru nomor 2 kas misalkan gitu nggak bisa ya? Nggak bisa karena apa? Karena Memang harus. logikanya adalah kita menerima uang. Uang itu adalah bertambah. Ketika uang bertambah dalam akuntansi adalah namanya kas. Kas itu kelompok harta. Berarti ketika kas bertambah harus didebit. Maksudnya gini loh, pendapatan memang misalkan dia posisinya masih tetap dikredit, cuman dia dibalik aja, dia misalkan ditukar tempat aja gitu nggak boleh ya berarti ya? Maksudnya ditukar tempat gimana? Maksudnya ditukar kasnya yang posisinya dia di pendapatan, terus pendapatan di atas gitu. Ditukar lah maksudnya, tapi tetap posisi di debit kreditnya nggak berubah gitu, nggak boleh ya? Ini. Oh. Kasnya di bawah. Ya. Ini. Terus,
Salah, Terus tetap pendapatan jasa tetap di kredit, terus kasnya tetap di debit. Itu posisi gitu nggak boleh ya? Tetap nggak boleh. nggak boleh karena kita harus mencatat debit dulu. Debit itu harus di atas, kredit harus di bawah, dan syarat kredit itu harus menjorok ke kanan. Itu cirinya. Oke. Makasih. Mantap Ibu, terima kasih karena masih banyak yang nyatet kayak gitu loh. Orang-orang yang belum paham pasti nyatet kayak gitu. Nih ya, kasus yang sering saya temukan, pencatatannya seperti ini. Kadang ada juga yang kayak gini. Terus kadang juga ada yang dua-duanya menjorok ke kanan. Oh, nggak boleh gitu ya posisinya Boleh. ya? Nggak boleh, Oh, nggak boleh. Aturannya sudah dari Allah Subhanahu wa taala ini kayak gini. Enggak dari Allah. Itu dari aturan akuntansi. Aturan akuntansinya harus seperti ini, bahwa debit itu di atas, kredit itu harus di bawah kalau sistemnya atas bawah. Tapi kalau untuk sistem kiri kanan, ini debit, ini kredit. Gitu. Oh, berarti dia harus misalnya pendapatan posisi merger ya, tengah gitu ya. Apa sih? Gimana? Posisinya tengah gitu. Enggak tengah. Kalau Yang kalau di buku kan kita enak kayak geser dikit. Kalau di Excel kan kita nggak bisa, paling gini. Kita cobain pakai spasi-spasi ya. Misalkan kita nggak pakai format ini. Iya, di tengah itu posisinya kan? Ya, ini kan di tengah. Enggak merge and center enggak. Oh. Pada intinya harus beda dari kredit aja. Oh gitu. Kalau misalkan pakai spasi-spasi kan kayak gini ya. Nah, ini juga bisa. Atau beda kolom tapi agak menggeser ke kanan, boleh. Yang terpenting ya inilah tata cara pencatatannya. Harus ada perbedaan debit sama kredit. Kredit itu harus agak menjorok ke kanan aja pokoknya. Gitu. Oh gitu. Kalau dari tengah-tengah boleh. Gitu. Biasanya memang ya kayak pinggir semua. Nggak bisa. Itu sebagai pembeda. Oh gitu. Jadi apa yang dicontohkan sama saya di sini ini adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak kerasa udah jam 9 juga. Masya Allah, betah banget ya belajar. Ini selanjutnya bagaimana? Yuk, semangat. Ini udah nggak ada lagi yang mau tanyain? Tidak ada, Kak. Sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham, Kak. Yang lain gimana, ini nggak ada suaranya? Paham, Kak. Paham. Paham? Paham. Alhamdulillah, akhirnya latihan ya. Jangan lupa minggu depan ada soal latihan, guys. Oke. Jadi, karena teman-teman semua nggak ada lagi yang ditanyain, artinya kan sudah paham, barusan udah bilang paham. Nah, maka tugas dari jurnal umum ini, susun jurnalnya langsung, nggak perlu pakai analisis. Share screen. Nah, soal tanggal 13, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 26 dikerjakan di tabel ini tanpa menggunakan analisis ini. Langsung aja bikin jurnalnya. Oke? Kak, boleh dijawab satu soal lagi, Kak? Nomor Satu soal 13? lagi? Tidak, bisa. Iya, Kak. Udah kemalaman, kasihan yang Wita. Nanti Itu kan di rekornya ya. gimana? Buat PR ya, Kak? Buat PR. Ini nanti kita bahas di hari Senin depan untuk tugas ini. Kalau hari Minggu kan masih ada yang kemarin ya. Kita bahas apa? Rekonsiliasi. Rekonsiliasi juga jangan lupa dikerjain. Tapi nggak perlu dikumpulin. Cukup dikerjakan aja dan ada fisiknya. Nanti saya akan bahas satu orang satu soal. Entah itu siapa yang bakalan kena, harus berani. Karena tujuan kita adalah bisa. Sayang dong udah ikutan kelas tapi nggak mau mengikuti tahapan pembelajarannya. Kalau yang udah bisa nggak apa-apa, mau lewat juga nggak apa-apa. Yang terpenting
kita akan belajar kembali. Itu mah udah kewajiban saya ngajarin teman-teman semua. Ya, bisa dipahami untuk instruksinya? Masalah salah dan benar itu nggak apa-apa. Salah Kita dan benar sama-sama nggak apa-apa, belajar. nggak akan saya susul ke rumah kok. Misalkan kamu salah, enggak kayak gitu. Harus benar nggak? Ketakutan dari murid. Enggak. Sama saya nggak akan dihakimi kok. Kamu salah, kamu bodoh, tidak. Kamu salah, tapi pintar dong, udah ngerjain daripada udah tahu dikasih tahu buat dikerjain tapi nggak dikerjain dengan alasan mager, males. Mending bobo aja. Nah, itu yang salah. Sesalah-salahnya orang yang ngerjain itu nggak salah-salah banget, cuma salah aja. Ya, Ya, bisa dikerjain ya. insya Insya Allah. Allah. Oke, janji ke diri sendiri buat mau belajar karena belajar itu sebagian dari proses. Nah, dari iman juga betul. Tolabul ilmi. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti untuk pertemuan malam ini terima kasih banyak. Mau nanya boleh Dan terakhir? Dah. Mau nanya Kak? boleh? Itu kan kalau ngelihat dari contoh, itu kan sedikit ya transaksinya Kak ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada transaksi itu dalam satu hari banyak, misalkan contohnya untuk konsumsi gitu, atau ada karyawan yang operasional beli kopi gitu misalkan. Iya. Nah, itu apakah tetap harus dipecah-pecah atau digabungkan jadi satu? Yang terpenting dalam transaksi tersebut, kalau misalkan beli kopi, beli mie, beli telur, beli makanan apapun itu, untuk Macam-macam deh. konsumsi bisa disatukan dalam satu akun. Tapi kalau misalkan perusahaannya menginginkan untuk pengeluaran dirincikan beli apa aja, boleh dirincikan, boleh juga disatukan dalam satu akun. Seperti itu, Pak Didi. Oke, makasih. Baik, sama-sama. Ada lagi? Ada Kak, Apa? kita untuk pembuatan jurnal umumnya itu bikin di Excel atau di kertas Kak? Boleh di kertas, boleh di Excel. Yang penting teman-teman semua ngerjain dan pada saat pembahasan kalian udah punya jawaban masing-masing dan pemikiran masing-masing. Jadi nanti, jadi tujuan saya itu ngasih kalian tugas itu untuk apa? Untuk membuka mindset kalian sendiri. Jadi ketika kalian jawabannya A, B, C, D, mau benar mau salah, kalau salah pasti dibenerin. Sebelah mana nanti pemikiran yang salahnya. Karena kan kita bakalan terus berlanjut di akuntansi itu bukan hanya di jurnal umum aja. Artinya harus dikuatkan pada saat pembuatan jurnal umum. Supaya nanti dibawa ke buku besar, dibawa ke neraca saldo, sampai ke laporan keuangan. Bakal paham, insya Allah ya. Itu tujuan saya. Oke Kak. Oke, ada lagi yang menanyain? Berarti nanti ngerjainnya yang seperti jenis transaksi yang 5 itulah ya, itu nggak perlu ya? Nggak Atau perlu, pasti langsung nanti aja. ditanya? Langsung aja bikin jurnal debit kredit sama nominalnya. Tinggal di, kalau misalkan manual, berarti tinggal buat tabelnya, kemudian susun jurnal tadi yang sudah ada. Nanti untuk tanggal 13 sampai ke tanggal terakhir, disusun lagi berdasarkan jurnal umum yang menurut kalian benar. Nggak perlu lihat kiri kanan. Pokoknya saya benar, nggak apa-apa. Nanti kan kesalahannya bisa kita ketahui pada saat hari Senin depan. Kita bahas. Oke? Oke. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Kak. Oke, kalau seperti itu saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasnya buat belajar karena ini juga kayak kita tuh saling memberikan energi. Ketika kalian semangat, saya juga semangat. Ketika saya semangat, kalian pasti semangat. Ya. Kemudian apa lagi ya? Udahlah itu aja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjain latihannya. Oke, sampai jumpa hari Minggu. Kasih Kak. Waalaikumsalam, makasih. Sama-sama. Salam. Arigato Kak. Arigato gozaimasu. Dadah. Sarannya Kak. Sarangnya. Sarangan. Sok, udah dulu ya. Dadah, Kakak.